Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Putramu yang kudus. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberi kekuatan perlindungan kepada kami. Dan Tuhan kiranya memberkati kami. Biarlah kami Tuhan dapat mendengar firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada pagi hari ini, yaitu tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, di Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk mematikan segala yang duniawi. Hal itu dapat kita baca pada ayat 5 dan 8. Itu berarti walaupun secara rohani jemaat Kolose sudah memiliki hidup yang baru, secara praktis sehari-hari mereka masih harus berjuang dalam memelihara kehidupan baru itu. Mereka harus secara sadar berusaha menepis kecenderungan mereka untuk kembali dalam kehidupan mereka yang lama. Hidup baru adalah pemberian Tuhan, tetapi pembaharuan hidup itu haruslah kita pelihara dalam upaya yang berkelanjutan. Rasul Paulus melihat pentingnya pembaharuan hidup dalam kehidupan jemaat di Kolose, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Ini memerlukan sebuah proses pembaharuan dari kebiasaan manusia lama menuju manusia baru. Dan hal ini perlu dilengkapi dengan apa adanya, hal-hal yang harus dibuang. Dan ada pula hal-hal yang perlu dimasukkan atau ditambahkan secara terus-menerus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh manusia lama digambarkan melalui sebuah daftar yang panjang dan gamblang. Seperti pencabulan, hawa nafsu, keserakahan, nafsu jahat, penyembahan berhala, dan lain-lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian apa yang harus dilakukan oleh manusia baru pun diuraikan Rasul Paulus dalam sebuah daftar yang tidak kalah panjangnya. Seperti mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih, dan lain-lainnya. Dari sekian banyak hal-hal yang harus ditambahkan ke dalam kehidupan manusia baru, ada satu hal yang ditekankan Tuhan melalui pesannya bagi kita di minggu ini, yaitu perkataan Kristus dengan segala kekayaannya harus tinggal di dalam setiap kita orang percaya. Perkataan Kristus yang dimaksud tersebut adalah firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya tidak hanya sekedar pernah mendengar, pernah membaca, atau sekedar mengetahui tentang firman Tuhan. Namun kita juga harus melihat bahwa ditekankan
lebih lanjut lagi bahwa firman itu dengan segala kekayaannya harus benar-benar tinggal dan menetap di dalam hati setiap orang percaya. Kata diam memiliki makna bukan sekedar hafal dan tahu, namun mengandung arti tinggal bersama-sama dan memengaruhi hidup orang tersebut, sehingga hidup orang tersebut dapat memengaruhi orang di sekelilingnya sesuai dengan mana firman tersebut. Tujuan Tuhan lewat pesannya ini adalah makna pertama dari kami bergaul karib adalah yang dimaksud di situ bergaul adalah membuat hubungan dekat, intim dengan Tuhan. Diajak masuk ke dalam ruang konsul pribadinya Tuhan. Betapa luar biasanya tujuan Tuhan mengajak kita dapat dekat, intim kepada Tuhan, akrab, dan bukan hanya sekedar akrab, tetapi membawa kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun di sepanjang perjalanan Tuhan mau menceritakan banyak hal yang rahasia itu kepada kita di dalam kehidupan kita. Dengan salah satu rahasia itu berkaitan dengan kehidupan kita saat ini dan rencana ke depan apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Tentunya hal itu akan disingkapkan Tuhan kepada kita. Dan itu akan Tuhan singkapkan untuk orang-orang yang mau percaya, yang mau hubungan dekat, akrab, intim kepada Tuhan. Dan kita juga bersedia untuk mau berjalan bersamanya dalam sebuah keintiman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata salah satu prasyarat yang dibutuhkan agar kita dapat menerima pernyataan rahasia dari Tuhan adalah dengan senantiasa mengisi hati kita dengan perkataan-perkataan Kristus. Bukan hanya sekedar satu atau dua kata, bukan pula dengan hanya satu atau beberapa kalimat, namun perkataan Tuhan dengan segala kekayaannya. Perkataan firman tersebut harus selalu dibaca, dipelajari, direnungkan, didoakan, dan dihidupi kembali dalam kehidupan pribadi kita. Hati kita bagaimana mememori untuk menyimpan berbagai arsip atau file dalam sebuah mesin komputer yang suatu kali arsip-arsip itu akan dipanggil keluar kembali ketika Tuhan akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Di sini peran Roh Kudus mutlak diperlukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang telah tinggal dan memengaruhi orang-orang yang percaya selanjutnya akan membuat orang percaya tersebut memengaruhi hidup orang-orang di sekelilingnya melalui pengajaran, teguran, mazmur, dan puji-pujian. Apabila perkataan Tuhan telah menjadi bagian dalam pengalaman rohani di dalam hidup kita, maka segala pikiran, perkataan, perbuatan, dan motivasi kita akan dipengaruhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga entahkah kita mengajar atau menegur, maka isi hati Tuhanlah yang kita sampaikan. Artinya pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, karena hanya Tuhanlah yang maha sempurna. Tetapi janganlah kita selalu berdiri di balik alasan ketidaksempurnaan itu dan mengabaikan sebuah kesalahan dibiarkan berlangsung.
Ada kalanya Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan maksudnya melalui sebuah bentuk teguran dalam kasih. Demikian juga dengan kita, menaikkan mazmur dan puji-pujian ataupun mengungkapkan sesuatu yang keluar dari mulut kita karena perkataan Tuhan tinggal di dalam kita. Maka sudah pastilah yang keluar adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama meresponi pesan Tuhan ini, yaitu dengan menaruh perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami agar kami, Tuhan, untuk selalu mau menerima firman-Mu dan menyimpan di dalam hati, juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami ini menjadi penuh berkat dimanapun kami berada dan bekerja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.